selaku Nadir Masjid Baitul Muqaddas yang kedua, mungkin yang hormati takmir yang terpilih, takmir Bapak Haji Solihan selaku takmir Masjid Baitul Muqaddas tahun 2023 atau 2028, dan yang hormati para tokoh-tokoh masyarakat, para bapak hadirin rahimakumullah. Moga segera kita mengadakan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Bila itu menikah kita tasih kabarnya kenikmatan tapi kita ya serta ilahnya sehingga sakit makam pada penuh menikah semedia melengkapi kepengurusan takmir masjid tahun 2023 atau 2028. Mungkin-mungkin akhirnya pun acara malam mereka terus kepada kita sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita curahkan terima kasih kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sedaya dibenaki umat Islam. Amin Allahumma amin. Apa yang begini pun kau menangkani saking berontak acara sebiah pembukaan kasihkan kali dia melihat tahlil berdirikan yang dibuat dumateng Bapak Kiai Haji Abdul Razak. Terus kelaskan yang ketiga yaitu sambutan yang pertama dari Bapak Nadir, dan yang kedua yaitu dari takmir sekaligus melengkapi kepengurusan Masjid Baitul Muqaddas, dan yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup dan doa. Makanan megah sunnah jarawat dalam mereka. Moga acara kita buka ganti bacaan Al-Fatihah. Mugi-mugi akhirnya pun terbakan wonten dalam mereka. Lalu terus berkata kita sayang Allah Subhanahu wa taala. Sya'ulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Matur suwun. Macara sanasipun nggih menika tahlil berdirikan yang dipun dumateng Bapak Kiai Haji Abdul Razak. Wekdal sampeyan kemana semua. لا إله إلا الله لا إله إلا الله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. كلمة حبيبة للرحمن خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. سبحان الله وبحمده 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 سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا لك. Kau aturaken matur suwun. Acara salajengipun inggih menika sambutan yang pertama yaitu dari Bapak Nadir, Bapak Haji Masyuri. Waktu Rasulullah kalian kehormatan semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, sembahkan Bapak Kiai, mateng Bapak Takmir Masjid Gading Mokata, Bapak Deres Haji Sholikan, ingkang kawula hormati saha kawula mulyakake tukang sesepuh para sepuh lan para tamu undangan ingkang sedaya sami hadir nistokake wekdal ingkang perlu sanget, ingkang penting sanget, ingkang barokah sanget. Mugi-mugi sedaya niat panjenenganipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawat masalam Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kanthi wassalam sholawat kula panjenengan sedaya mugi-mugi kaca tertutus umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang badhe nampi syafaat kalimat ing dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Dumateng para bapak sedaya konene ugi kula badhe ini gak boleh napa nika matur sekedhik menika sepindah kula panjenengan sedaya sampun ngesake wekdal ingkang sae. Waktu ingkang perlu sangat dipun tenggo-tenggo kangge Bapak Takmir Bapak Dr. Andes Haji Sholikan ingkang keperluanipun menika kula panjenengan sedaya menika badhe napa nampi amanat saking menika mestinipun saking Allah Subhanahu wa taala ning dipun dhateng menika Bapak Sholikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebab masjid yo panggenan ingkang paling mulya. Lah upami mangke ingkang direbut menapa kemawon kula
ikhlas ingkang lahir batin. Sebab nika napa nika boten tiyang ingkang dipun tugas kita badhe dipercaya masyarakat wonten ing RW kalih menika ngatur kesaenanipun panggenan kakulya inggih menika wonten ing masjid. Terus boten tiyang omahe boten napa dipun tunjuk boten napa-napa ing ditujuk menika mangke golila ikhlas lahir batin panjenengan lillahi ta'ala mesti sae dunya akhirate sae mboten wonten sing elek sebab menika termasuk badhe ngrawat menapa nika panggenan kamulya mboten gadane tiyang masjid niku gadane Gusti Allah barang ingkang sampun napa nika jariyahake menika pun Allah Subhanahu wa taala boten gadane sia-sia boten terus menika panjenengan badhe ngrawat panggenan ingkang mulya niku mesti akhiratipun badhe akhirat nenten yo mboten napa-napa kita badhe nandur dipun kesaenan kangge celengan kula panjenengan sedaya wonten ing menika enten ing masjid kesaenan menawa panjenengan dah ikhlas lahir batin boten cuma lahir tok lahir batin ikhlas sampun panjenengan niati sedaya ingkang rawuh sedaya paing tugas tugas ikhlas niate wonten ing mriki menika terus mangke panjenengan napa nika pikantuk saenan jenengan mampir saenan setunggal nika dipun tikelake kaping sedoso tapi nek lampahi keadaan setunggal tetap setunggal menika karena kuatir yo manjaman sekolah dan kaya manjaman sekolah insyaallah ya senoso yang nglampahi kesaenan sithik sak bobot sepur udah benjing tengah akhiran ketok nglampahi kesaenan sithik sak bobot semua udah kesaenan panjang nglampahi kawonan sithik sak bobot benjing ketok dibanding ini dipercayai oleh Allah patukulai mana adihim atas hadialu maka yaksun anggota kula panjenengan sedaya benjing ini cerita dicocokin malaikat adat ini mesti cocoke ngoten niku iki diperintah niku malaikat dina malaikat nika namung mboten namung malaikatul lan dibila abim ba'umla aklala satu wala namun lahum boten mangan boten mujuk boten tuh boten gawe nafsu dadi tujuk napa mesti bener karena ditukai malaikat nang sadi mantan banyak dibawa oleh anggota sing ngendikan cocok kabeh nek panggilan masjid kok panggilan pasujudan bukan pasujud sujud iki mesine ya mereka mengharapkan dengan Allah ya mereka benar panggilan salat iki Allah lumayan fasa bubin abdi buku masalah kawit ada beritahukan dengan akhirat itu masalah sholat nek sholatnya taman sampurno ngabeh muamal dipun tambis daya manusia dilanjut dilihat nawa setunggal sisi buatan agamane masalah sholat itu tompo api kabeh ngamat terketet kabeh kena kabeh tapi nek sholat kurang ditemani nabisatan kurang hilang kabeh gajaran sak gunung-gunung hilang kabeh bila monggo sami kali apa nika istiqomahke menika niat menika salat 5 waktu so kopiah badiah nek kopiah badiah menyang masjid tapi nek sunat-sunat dan boten dalem peti jannati omahku curka omahku peti jannati istiqomahke salat 5 waktu tentang ibadah semuanya yang masjid, sholat kena yani sholat memang kopiah baca dari yang bagai Al-Quran dan dengan wong tua orang itu benar setunggal beriman dengan sama Allah dan itu monggo nanti padikan tugas nopoman monggo insyaallah amin dengan tungane diri dari Gusti Allah diri dari para malaikat di seksane kula panjenengan disene malaikat diamini kaya apa insyaallah dipun dene dina Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mandan diwonten manfaatnya dua lan panjenengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
matur nuwun sangat atas sambutan saya hadir di usahakan akhirnya berkir kita rumah dan masjid sakit ikhlas betul tergi amin Allahumma amin. Yang terus selanjutnya yaitu dari takmir yang terpilih yaitu Bapak Haji Solihan. Waktu sudah berkenan kau masyarakat sekaligus melengkapi susunan kepengurusan di Masjid Baitul Muqaddas. Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jumatan para alim, para ulama ingkang tansah kula hormati, jumatan para nadir, bapak-bapak kiai, khotib Masjid Baitul Muqaddas, para penasehat Masjid Baitul Muqaddas ingkang tansah kula hormati, lan ugi pengurus takmir, lan ugi pengurus Irmas Masjid Baitul Muqaddas. Kita lanjutaken kegiatan Masjid Aqidah Masjid yang biasa kita lampahi setiap 5 tahun sekali. Kita wontenaken reorganisasi ingkang sampun kita awiti kala winginane tanggal pinten Pak Macan winginane tahun Maret kemarin. Dan keranten kala winginane derek saged tuntas nggih untuk mengisi anggota-anggota personalia kepengurusan Masjid Baitul Muqaddas. Tak perlu menikah kalau inginane tansih diamanati selaku ketua takmir Masjid Baitul Muqaddas. Boten lepas, boten saged diambak kula mlampahi menika pekerjaan menika dipun anggap amrat ya berat, dipun anggap enteng ya enteng. Atau kita sedaya ingkang menikapi makaten kula kinten kok makaten ages monggo sareng-sareng nawa itu bismillahirrahmanirrahim ya noto rumah tangga Masjid Baitul Muqaddas. Terus jingene nata niku nggih penghunine nggih omahe arupi bangunan masjid menika. Jadi kita bina, kita tata, jadi ibarat rumah tangga ana bapak, ana ibu, ana putra, ana putu, bahkan mungkin ada tambahan kakek dan nenek dan segalanya. Nah itu bersama itu harus ada aturan wonten rumah ada masing-masing ya. Nah, Bapak matur kalau makan harus bersama-sama. Kalau Bapak belum mulai makan semuanya tidak boleh makan. Itu kan punya aturan tersendiri rumah tangga satu dengan yang lain. Terus kalau saya menikah wonten masjid menikah perlu kita atur anggota jamaah kita. Kersane berjalan hati tertib nanti saya ya sesuai harapan kita semua. Kami ada rumah ini bangunan bocor nggih monggo kita. Nek ora iso ngawaki dhewe nggih aja nekake ahline kan ngaten. Kula kinten sampun paham sedaya terus menika ing dalu menika sampun kita susun kelengkapan pengurus harian maupun pengurus ini menika dari bidang usaha lan bidang imara lan riayah. Menika mangke punya tugas dan fungsi masing-masing. Dengan kok ketiban amanah maka disebut asmane
monggo lah dinawetoni ikhlas, boten usah aku ra pas nganggo bidang iki, aku ra pas nang bidang iki. Kalau kita beberapa hari yang lalu setelah ada keputusan terpilihnya Bapak Ketua terpilih, kalau sampun ngajak rencang-rencang untuk memikirkan ngepas iki ditokok bidang iki ditokok bidang menika biasane lopo perlune dipun kelola organisasi menika biasane satu lapang kangge sae sesuai harapan dengan semaksimal mungkin. Ini kok sing biasa ahli maca kitab ya ben maca kitab kan ngoten. Sing biasane ora kuat macul kok dikai macul nggih ora jalan. Ibaratnya kan ngoten terus kita menika bareng-bareng sesuai kemampuan kita masing-masing. Awak dhewe iku isone bantu kemajuane kemakmurane masjid wonten menapa. Lan menika sangat berguna sedaya. Dari lapisan bawah sampai atas, aku ora macam ngene lah, macam ngene. Enggak ada, itu semua macam kabeh aslinipun nggih sesuai kemampuan. Atus pun kula susun beberapa malam kita angen-angen dari RT 1 hingga RT 4 menika teng RW kalian niku ana sing iso ngepasi ini iso nyambut gawe kan ngoten. Terus tentang marbot saya sampaikan sudah clear. Sekarang mulai hari ini kalau tidak salah tadi ya, mulai Bapak Gatot dan Bapak Haris nego masalah kebersihan. Mungkin sakit amanah, ke hikmah wonten masjid, ke pistoyo sakit apa nika Allah paling ridho, paling ganjaran kematun Bapak Gatot dan Bapak Haris. Ampun dipandang bisa roe atau apanya, jelas kalau dibandingkan itu boten-boten apa-apa nih. Masjid dereng saged memberikan istilahnya kesejahteraan. Keranten masjid menika boten sebuah perusahaan yang menghasilkan uang banyak ya boten nggih. Keranten masjid itu asetnya kula jenengan sedaya para jamaah. Asetnya tuh itu. Selama masjid itu ada jamaahnya berarti masjidnya ya makmur. Nek pemanggil kula ngaten menawi rapas mangke saged dipaske. Jadi hakikatnya menawi kula kemakmuran masjid menika tergantung jamaahipun. Semakin banyak jamaahnya dan berkualitas imannya, insya Allah masjid menika makmur dalam segala bidang. Jadi bidang kegiatan keagamaan maupun bidang pembangunan secara fisik akan tercapai. Menika tergantung panjenengan selaku jamaah di RW kalih Dusun Tenggeres menika. Makaten ajeng masalah personalia kestrukturan organisasi kalau nyuwun tulung menika Bapak Mas An saged maosaken sedaya kemawon ingkang dipun disepakati kalau winginan. Monggo kanten kula menika ana tulisan Latin niki kurang jelas nggih Raden. Ngapunten niki derek-derek diketik masalahnya. Ada, ya. Monggo Pak Mas An dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nggih, kawula namung maosaken nggih. Nggih kawula suwun nggih panjenengan saged bersedia nggih. Nggih wau sampun takmire wis saya bareng-bareng bismillah. Di ibarat kita niki rumah tangga ya noto bangunan ya noto keluargane ya noto jamaah yang gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Susunan pengurus takmir Masjid Baitul Qudus Tenggeles tahun 2023 ngantos 2028. 1. Pelindung Kepala Desa Tenggeles. Hadir 1 yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Abdul Halik Hasan MAMED. Beliau ini memang berdomisili di Solo, tapi kita ambil dari keluarga Kiai Haji Muslimun. Kalau suwun sakit semua musafirin sakit menerima itu. Terus hadir 2 yaitu beliau Bapak Kiai Haji Maskuri. Terus selanjutnya yaitu penasihat 1 Bapak Kiai Haji Muhammad Marwan, 2 Bapak Haji Saudi, 3 Bapak Haji Maulisin SH, 4 Bapak Kiai Haji Abdul Razak. Nek menawi dari musawirin kepengen nambahi apa pripun Kang iko lho Bapak iko sepuh rintiani bijaksana kita anggap mampu untuk selaku penasihat monggo saged dipun usulake. Atau kalau malih penasihat 1 Bapak Kiai Haji Muhammad Marwan, Bapak Haji Saudi, Bapak Haji Maulisin SH, dan Bapak Kiai Haji Abdul Razak. Takmir ketua yaitu 1 Bapak Haji Solihan, dan ketua 2 Bapak Haji Sugiono SH. Terus wakil Bapak Haji Sugiono SH. Terus sekretaris 1 yaitu Bapak Eko Fajar Supriyanto. Dan yang kedua yaitu Bapak Kiai Muhammad Munfa'an. Terus bendera 1 yaitu Bapak Haji Abdul Wahid. Dan yang kedua yaitu Bapak Fahrul Razi yang selaku memegang DRW 2. Pak Razi Terus mengenai bidang-bidang, 1 bidang idaroh yaitu keorganisasian yang dikoordinatori oleh 1 yang koordinator yaitu Bapak Sugiono SPD. Bapak Sugiono ini RT 1 menantu dari Bapak Haji Ali Mahmudi. Terus dibantu yaitu 1 Bapak Kiai Haji RHS, 2 Mas Bagus dari RT 1. Niki pun Bapak Jubri almarhum. Betul Mas RT 1. Mohon maaf Terus yang keempat yaitu Saudara Abdul Jabar RT 4. Terus seksi dokumentasi yaitu 1 Saudara Majaul Ulum, putraanipun Bapak Kiai Nur Khalis. Terus yang kedua yaitu Saudara Yusuf Mustaqirin, putraanipun Bapak Ahwan. Terus yang ketiga yaitu Bapak Abdul Razak, putraanipun Bapak Musnan almarhum. Atau Mas Razak? Terus Humas yaitu 1 Bapak Sobibur Rahman. Kang Sobib. Yang kedua yaitu Bapak Arifin RT 4. Yang ketiga Bapak Untung. Terus yang keempat yaitu Bapak Suranto RT 1. Dan yang kelima yaitu Bapak Haryanto RT 2.
Terus mengenai imarah, yaitu tentang kemakmuran masjid yang dikoordinatori oleh Bapak Umar Faruk SPDI SAG. Terus mengenai seksi-seksi yaitu seksi pendidikan dan majelis taklim satu, yaitu Ustadz Taufikur Rahman Putranikon Bapak Kiai Haji Sutekno. Terus yang kedua yaitu Bapak Abdul Halim RT 2. Terus seksi sosial dan kemasyarakatan yaitu satu Bapak Ahmad selaku Ketua RT 4, Bapak Andri selaku Ketua RT 3, Bapak Sanusi selaku Ketua RT 2, dan Bapak Mulyono selaku Ketua RT 1. Ini seksi sosial dan kemasyarakatan. Mantap Pak Mulyono nggih. Terus mengenai seksi PHBI peringatan Hari Besar Islam satu yaitu Bapak Haji Amir Mahmud dan dibantu oleh Bapak Jumain. Seksi PHBI mengadakan nopo maksudnya. Hari Besar Islam bukan ini. Sekedar. Lagi. Kesannya tak masuk dia nanti Pak Mo. Terus mengenai seksi sosial kewanitaan yaitu satu Bu Halidah, dua Ibu Muzayana, tiga Ibu Nuriyatun, empat Ibu Inti Faizah, kelima Ibu Lulu, dan keenam Ibu Salamah, dan yang ketujuh Ibu Zumraton. Terus mengenai bidang riayah yaitu mengenai fisik masjid yaitu bangunan yaitu dikoordinatori oleh Bapak Haji Mustafa. Adapun anggotanya yaitu satu Bapak Amiruddin RT 4 dan Bapak Nur Hamid RT 4 dan yang ketiga yaitu Bapak Kasmidi RT 2. Terus selanjutnya yaitu seksi-seksi keamanan dan ketertiban yaitu satu Fahri Syafi'i, dua Bapak Faizul Abror, tiga Bapak Safai, terus yang keempat Bapak Jamilen. Itu yang Syafi'i. Terus seksi kebersihan dan kelengkapan yaitu satu Bapak Gadot dan Bapak Mahfud Fauzi. Niku yang mengenai takmir kemasjidan, Oke. Niki yang mengenai takmir dari musafir menawi ada usulan nopo mohon bisa disampaikan. Monggo Pak Mon. Kalau seksi koordinator PHBI. Imarah Bapak Umar Sing seksi PHBI. Oke. Pak Haji Amir sama Pak Jumain. Mensewu. Pak Haji Amir kan sampun wonten masjid dari mana? Wonten kita selaku ketua. Apa tetap wonten apa kali gini bertentang koordinator tapi wonten anggota kemauan. Apalagi mensewu PHBI ini kan Pokdanipun sami. Makanya wonten dilalah modal ingkang sami, makanya terjadi ini kono
Ini mangke pulau. Kalau kita naik panggil mesti masih berso, masih muda, masih semangat, sana sini bisa. Tapi kan daripada nanti pas memiliki tidak ada berubah, pas berubah jelas. Ini itu malah berarti malah tak dikondisikan Pak Amir. Niku pemanggi pulau mas, panjenengan bukan pamit. Niku usul. Kalau kan dipun juga respon dari Musari. Maturnuwun. Matur Pak, ya, atas masukanipun. Saya sering kebetulan Pak Haji Amir juga rawuh. Menika kita sanggup dengan apa yang menjadi pertimbangan dan keputusan kami Pak Haji Amir menika yang bersangkutan. Monggo. Nggih, Pak, insyaallah siap. Ngaten Pak Mulyono, yang bersangkutan menyatakan siap. Ngaten berarti tak ada masalah berarti ngaten nggih. Kados-kados saranipun Mas Faiz tadi, bila mana ada PHBI 1 RW malah bisa kita koordinasikan. Selalu kita bersama, untuk masjid hari ini, untuk mushola Darul Iman, untuk masjid Darul Iman perlunya sebaiknya hari ini, dan mushola Baitul Rohim karena dia merangkap-rangkap nih, termasuk mushola Ar-Rahmaniyah juga dia yang ngurusi juga ini. Sejak dulu kala dia baik kalau gandeng dan wonten mushola Ar-Rahmaniyah sebelum ada masjid baru atau mushola baru, dia baik selalu aktif nonton sampai di masjid dan segalanya. Ini kok Pak Haji Amir. Bahkan orang melekan cilik-cilikan dari kucingnya kayak tok ya berani mestinya. Alhamdulillah kita punya mereka jamaah yang hebat. Ngaten malih wonten ingkang dadi usul nggih mereka Pak Haji Tiara tadi izin karena ada tamu untuk persiapan akad nikah, mungkin ngaten wau kadosipun. Ngaten. Pak Haji Wakil belum hadir nggih? Sampun. Oh iya. Mriki Pak Haji Wakil monggo. Iya ya, oh ya sama orang kalau tahu kayak tidak jauh mengawal. Ya alhamdulillah. Makanya ada, kalau sudah kita setujui semua, terus ada serah terima paling tidak dari bendahara yang lama dengan bendahara yang baru. Ada gitu monggo. Nggih, panjing ngoten Pak Mulyono atas pengurus ngoten ya Pak Mul. Sing dibaca kok danut kabeh kumpul iki, ana sing ora anut kan ngoten ya Pak Mul. Ora sing ngoten Pak Mul. Lagi. Nggih, kalau cekap nggih mengenai ini, terus mengenai IRMAS, yaitu Ikatan Remaja Masjid, yaitu ini. Susunan kepengurusan remaja masjid Baitul Muqaddas tahun 2023 atas 2028, ketua yaitu Muhammad Mas'an. Lo kira rasanya yang paling wis bismillah nggih. Rian pun nate nggih terus diperbarui nate ngoten. Ngoten kan Muhammad. Terus wakil ketua yaitu Bapak Bambang Sugiharto RT 3. Pak Bambang kenapa nggih? Terus mengenai sekretaris yaitu 1 Bapak Arina Hadi, 2 Muhammad Sabila Mutakillah RT 4, putaripun Bapak Haji Solihan. Terus mengenai bendahara 1 yaitu
Bapak Muhammad Salamto, dan yang kedua Bapak Akhlis RT 2. Kisah disebut lagi ya. Terus mengenai saksi-saksi, yaitu saksi keagamaan dan BHBI, yaitu Bapak Zainuri RT 1 dan Mas Husnul Mubarak RT 4. Yang ketiga yaitu Muhammad Miftahul Ulum RT 2 Utara Bapak Kiai Manfaat. Dan yang keempat yaitu Saudara Agus Setiawan Pak ini RT 1 RT 1. Saya diterima ya. Seksi sosial dan kemasyarakatan 1 Saudara Kifko RT 2 Putaran Bapak Haji Humaydi. Yang kedua Saudara Muhammad Rifki Putaran Bapak Ahwan. Dan yang ketiga Saudara Zidan Putaran Bapak Yoyo Sate Ayam Ponorogo. Terus yang keempat Saudara Rizal RT 3. Mas Rizal tahu ya? Terus seksi ketertiban dan keamanan yaitu 1 Saudara Fajar Rianto Putraanipun Bapak Kamat RT 2. Terus Bapak Eji RT 2 IPN Kang Muhammad Eji Santoso ya sorry. Terus yang ketiga yaitu Bapak Supangan G RT 2 Malih. Terus yang ketiga yaitu Mas Nugroho RT 1 Bohok. Terus yang keempat yaitu Bapak Muhammad Yusuf menantu dari Bapak Jamilen. Terus yang keenam yaitu Bapak Abdul Latif RT 3. Terus mengenai sesi dokumentasi yaitu Saudara Udin Putaranipun Bapak Roji RT 3 Pak Roji Cok nih ya. Terus yang kedua Saudara Eri Saruriza Putaranipun Bapak Gatot. Yang ketiga Saudara Muhammad Zaki Putaranipun Bapak Suwito almarhum. Yang keempat Saudara Muhammad Faris Putaranipun Bapak Fahri Syafi'i. Yang kelima Saudara Afa Putaranipun Kang Marno. Dan yang keenam yaitu Bapak Muhammad Rifai menantu Bapak Haji Ehwan. Terus seksi pembantu umum yaitu Saudara Gumam Putaranipun Bapak Kiai Holis. Dan Bayu Putaranipun Bapak Syai'un. Terus yang ketiga yaitu Muhammad Rizal Putaranipun Bapak Suratman RT 2. Terus yang keempat yaitu Saudara Mu'linul Haq RT 2 Putaranipun Bapak Zainuddin. Terus yang kelima Muhammad Andika Putaranipun Bapak Soleh RT 3. Yang keenam Saudara Muhammad Ersyad RT 3 Putaranipun Bapak Solihin. Yang ketujuh yaitu Bapak Slamet Karyono RT 3. Terus yang kedelapan yaitu Saudara Mas Yusuf Muhammad Yusuf Putaranipun Bapak Kestono RT 2. Niku yang saged kalau wasaken mugi-mugi saged amanah lan legowo. Ngoten nggih. Kanthi bacaan bismillah mugi-mugi ke depan. Koreksi asma Pak. Ngoten nggih. Sing asmane Kletu. Sing sinten Pak Tirawul? Mas Agus. Jenenge Agus Setiaji. Agus Setiaji. Sing jenenge Mas.
Sing dimaksud niku to. Nggih. Nggih. Lah itu sing dimaksud niku asmane Glendu. Oh, ngoten. Agus sanese Girangan. Oh, ngoten. Jadi kan dipun maksud Agus sinten? Agus Setia. Agus Setiawan niku sinten ngoten. Idul Musola Babur Rahmah. Agus Pak Wajib, Pak Mulyono. Utama Pak Wajib. Irmas. Irmas. Irmas ini Amol. Mudah-mudahan ini kau yang ngelakotin nih. Ini mau penambahan pemasaran. Tahun itu kan dengan kan namun Agus berapa? Ini Amatu berarti lengkapnya sinten Pak Mas Agus. Sing Mas Bagus ini telepon Bapak Juri nama apa sih Mas? Lengkapnya di Solo. Oh bagus cek sana ya. Mata tadi ya ini itu. Nah, boleh nanti boleh jadikan lah. Mas Bagus. Iya. Terus sing lain Pak Agus Priyanto. Agus Supriyanto ya. sing kalih Pak Masan. Nggih. Pak Mas Nugroho niku proses pindah rumah. Oh, pun pindah nih Pak. Jadi pindah. Oh, beda. Jadi pindah wonten Pamekasan. Oh, ngoten ya. Nggih. Nggih, nek ngoten nggih kawula gantos Agus Setiadi, Pak Cicit niku. Oh, nggih. Ngoten nggih. Terus nggih. Nggih. Yo kancane Pak Bambang niku. Nggih. Bapak Agus Setiadi selaku keamanan dan ketertiban ngoten nggih. Ya ini gaul loh, gimana Pak Bos? Terus saya macet loh. Layak pakai bukan? Gih, mengenai nama, insya Allah makin gih wonten konsep dari takmir yang bersangkutan gih dari Pak Unpad selaku sekretaris makin bisa ke cross check nama-nama yang disebut wonten makin gih. Makin kesana sakit nopo ada pelantikan juga kapan makin dijadwalkan. Makin kesana sakit leres mengenai nama kan? Terus yang leres Pak. Iya. Sakit kan di lampiran niku. Ya leres bahwa panci ini kan makin dibuat dari kawan misalnya Mayani. Iya. Atau berarti monggo. Baru Ustaz Masan yang sampun malasaken hasil susunan kepengurusan Masjid Baitul Muqaddas pada tahun 2023 hingga 2028. Saged ditampi sedaya Bapak Nadir saminipun lan sedaya musyawirin lan dalem menika. Oke nggih, diputus nggih menika nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus monggo kita niati malih ingkang sampun kaserat kasebut wonten wau mangke sedaya punya tugas masing-masing sesuai fungsinya dipun niati kanthi ikhlas lillahi ta'ala atur kata Bapak sedaya. Nggih, apa malah ingkang dipun sampaikan dumateng materinipun. Nggih. Masalah khotbah nggih.
masalah COVID menika Bapak Roja kemarin sahabat kalau WA kerana kalau amati bahwasanya untuk ngimami sholat asar sering ada kepentingan yang lain. Kalau tawarke kemarin memang di mana Bapak Kaji Mas Guri yang ngimami sholat asar, Pak Rozak digeser ke maghrib, kata Pak Rozak. Biasanya kan dari dikonfirmasi teng kula, tapi kabarnya malah konfirmasinya teng Imasan kados sing ngaten. Kula dibocori Imasan ngaten nggih. Ya, Pak Kaji Mas Guri kan sampun matur tentang masalah imam, monggo Pak Kaji Mas Guri, Gus Budi. Langsung kemauan masalah konteks menika wonten yang tiga kang usulan menika supaya konteks niku supados dipun robah napa dipun ganti napa tambal sulam menika monggo utawa yang tiga lapor teng kula mboten cocok. Oke. Misalnya kada kira sinten niku luar rahasia ini yang bukan rahasia yang ada. Banyak orang Ya, cekap niku Pak Haji Mas Guri, permasalahan menika mangke dipun cara inter kali Pak Kasih selaku nadir sama Khotib. Kalau masih bahas tentang masalah imam rawatib antara Pak Rozak kan kalau amati kan dia baik kalau ngasar yang banyak kesibukan ada apa istilahnya Imam Pak Putra gitu Pak Kasih gitu dan lain-lain memiliki ejulan waktu matan mawon Pak Kaji Rozak Mare, nopo Pak Kaji Mas Guri ini kok ngasare diskusi ngoten lho karepe kula maten niku. Boten permasalahan khotibipun, nek khotibipun mangke dibahas lebih lanjut wonten pertemuan khusus ngoten mawon. Nggih. Nek mari napa niku mriki bener tepat waktu kula kuwatir. Sudah harus tepat waktu, harus abdul waktu panjang awal. Soalnya kali-kali memang itu saja sing pun mangkat bisa jadi orang pemusuh ini ini keluar mengerti macam itu bolak balik betul namun itu karena mari untuk jangan dikau-kau kita ini ngantai apa imamnya kegang bersake. Pak Kaji, pramila saking menika keranten Pak Kaji Rozak niku kalau asal banyak kegiatan di luar rawan telat kersane boten telat nika Pak Kaji Rozak wekdal maghrib napa wekdal isya ada sing kiriyane Pak Kaji Rozak yang tepat standby wonten dalem kersane Pak Kaji Rozak ngaturke unek-unek kanjenipun monggo Pak Rozak. Ada tugas apa untuk disebut aja wonten kegiatan kedinasan wonten apa obat ya kadang saking kemenangan ibu ngantos terus sakit kemudian pas saya pun step bertemu dalam lawan yang model marit namanya di biasanya belum lewat di sana yang kayaknya itu paling oleh istilah kan boleh setiap kali pun
Maghrib kalian bisa monggo pulang bisa. Insyaallah ya putar Maghrib kan motor jatuh pun kontrolnya sudah sebelum adat bisa terus baca adat baca langsung siap sholat sunnah lilin. Atur mekaten pendapatipun utawi menapa-menapun Pak Kaji Rojak Kaji Kuli siap menawi maghrib utawi isya kantor panjenengan keputusan menika yang jaga isya berarti Pak Kaji Mahmudi dilukir asar panjenengan tetap maghrib napa kados pundi napa Pak Rojak maghrib panjenengan asar monggo nika internal khotib kalih imam khotib menika kalau pasrah itu dengan panjenengan mampu. Kalau sakit biasa mawon maghrib. Pak Kaji Mahmudi baik Tuhan salah. Ingkang dipun lukir berarti Pak Kaji Mahmudi wonten asar. Kalau saya pernah bisa kata nggih Pak Kaji Maskuri berarti tetap maghrib. Mekaten pun terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya mengenai imam rotib atau imam-imam yang ditunjuk untuk jadwal sholat imam sholat maktubah. Namanya imam rotib, bukan imam rawatib. Rawatib itu nama sholat. Nah, rotib imam rotib. Nah, kaitanipun kali masalah jadwal menika supados kepanggih sedaya imam rotib yang bersangkutan niki saene dipun rembug intern secara intern semua imam rotib harus hadir ben supaya nanti pergantiannya itu diketahui dan saling punya kepentingan di waktu tersebut disesuaikan. Menurut saya, maka Pak Haji dan termasuk nanti yang disampaikan Pak Haji Maskuri tentang khotib inggih menika dibahas wonten ing khusus bidang kemawon kersane mangke saged fokus menaken usulan saking kawula matur suwun. Sampun mengatakan ya Pak Kaji Maskuri nggih tentang Pak Haji Rojak oleh Pak Mahmudi dikoordinasikan langsung secara pribadi betul napa Pak Kaji. Nggih perlu dijembatani oleh takmir ya. Perlu siap menjembatani masalah menika. Ngaten. Ini nggih kondisional lah menika tukar waktu itu semestinya itu masalah kondisional. Tidak harus ke maghrib, orang harus ke nganu, yang penting menyesuaikan kepentingan masing-masing. Nanti ya, kalau kita kok mekaten, ya mekaten, lajeng yang perlu kita karena masih ada waktu, menikah ya, kita bahas tentang apa nih kerja kepengurusan masjid menikah ya. Akan datang yang perlu kita sikapi yang sudah jalan kemarin, yang kita perlu pertahankan, yang mana kita perlu kita berhentikan atau kita tambah. Ada suatu bidang imarah menika kaitannya dengan peribadatan tentang masalah sholat Jumat, terus ngaji setiap badal maghrib, termasuk pelajaran sanasipun lah kegiatan-kegiatan tentang keagamaan termasuk PHB ini kok wonten bidang imarah. Selama ini yang sudah berjalan tolong dengan sikapi itu dipertahankan, lanjut
apa ada tambahan yang lain, monggo lah saya tawarkan suatu panjenengan terus mangke terus rencana kinerja pengurus yang akan datang menikah, monggo termasuk saran-saran panjenengan kemarin yang sudah ditulis nanti akan kita sepakati dan kita jalankan. Kata monggo, ribon, ya. Ya, rencana kerja yang dimaksud dalam bidang apa Pak? Itu semuanya. Ya, jangan fokuskan ke bidang imarah dulu. Jadi kalau dari kepengurusan sudah punya catatan tadi, Ya, kita keluarkan kan kita Iya. ini yang sudah berjalan, Iya. kita punya tambahan apa jadi ya. terfokus dan gambar. Jadi ingatkan Pak Roza, saya sampaikan ke bidang imarah dulu, kan sudah berjalan tentang masalah ibadah kita selama dari dimulai bulan Ruwah hingga ketemu bulan Rejab menikah panjenengan sikapi, panjenengan evaluasi selama ini yang sudah berjalan, yang baik mana, yang kurang baik mana, yang perlu ditambah mana, yang perlu dikurangi mana. Misal ngaji nang gelas kok terus saya memang waktu di bar maghrib seminggu ono ngaji terus mengganggu atau gimana lingkungan dan segalanya dikurangi selapan dino pisan atau misal panjenengan setuju oke lah selapan dino pisan ngajine wae kan ngoten. Kalau ngaten dorong ngaten Pak. Jadi masalah kinerja pengurus ini hasil musyawarah yang mufakat. Kalau ngaten. Kalau ini yang sudah berjalan kemarin sudah panjenengan anggap itu sudah baik, ya saya teruskan. Tapi kalau bila mana ada salah satu bidang yang kurang bagus, ya kita hentikan dengan hasil musyawarah dan mufakat panjenengan sedaya. Ada. Saya tidak punya gambaran tersendiri. Jadi saya mengharapkan saya tidak bisa berjalan sendiri. Ini tidak perusahaan saya sendiri, tidak masjid saya sendiri. Masjid kita bersama, ayo bareng-bareng. Ada. Jadi panjenengan pulau kumpulke agar supaya punya gagasan dan wawasan yang bisa untuk membantu ketua takmirnya dan pengurusnya semuanya bisa bekerja apa sesuai mandat panjenengan seterusnya. Yang saya harapkan di situ Pak Haji Roza. Atau ini sudah cukup masalah peribadatan, masalah bidang imarah cukup dijalankan macam ini. Apa perlu ada tambahan kegiatan lagi itu monggo kula dherekaken. Kalau ini sudah perlu wis sampai jelas itu masalah ngajine usuli 6 hari full. Terus ditambah pengajian estri Jumat, Badar Asar, nggih pun wonten semua kegiatan keagamaan di Masjid Baitul Maqdis sudah bagus dan sudah sesuai dengan jamaah di Tenggeles. Misal ngoten. Tapi perlu banyak kemunduran ini. Ngajine nek malam Senin rasa-rasa tidak dikir. Perlu ditingkatkan. Monggo lah diopya kan ngoten nggih ya. Nah, kalau perlu disampaikan kita karena masjid punya kegiatan badal maghrib ya kita kan duit kajet kok jadi kok badal maghrib itu ya karena dengan elengon ini kesannya orang mengganggu aktivitas ngaji jadi pamati kok setengah 5 sore sudah lautan ya itu insya Allah tidak mengganggu para yai-yai. Kalau sing biasanya duwe kewajiban badal maghrib maca selawat ping 1000 apa-apa dia tertunda kan ngoten ya. Jadi itu saya menyarankan lah itu hanya saran tidak sebuah apa niku
kepengurusan, tapi kalau bisa itu kalau nyuwun itu ya biasanya itu tidak mengganggu aktivitas ngaji. Kalau ini nggak mengatakan, soalnya bermahrib ya binai kan nonton kira. Kalau tidak semuanya itu ngaji kan nonton, si ngaji ya ngaji dan dipacano, atau si orang ngaji ya bentuk bacaan atau ya mau lah fleksibel. Monggo Pak Muslimun. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Yang saya tangkap dari pertanyaannya Pak Yai Haji Roza Bu Menawi, ini tangkapan saya ingkang diperkersakaken Bapak Yai Haji Roza menika setelah terbentuknya kepengurusan ini itu disertakan tugas-tugas pokok atau job description. Ngoten Pak, Raja Ibu menawi nah ini ya berarti nek menawi kersanipun maksudipun Pak Raja kados mekaten, kami dari pengurus harian memang kita rencanakan setelah terbentuknya kepengurusan ini sekaligus nanti cross check nama lengkap yang benar sesuai dengan apa itu administrasi masing-masing individu. Kita adakan rapat kerja dan termasuk nanti kita susun, kita bagikan tugas-tugas pokok di masing-masing seksi. Di samping itu kita bahas program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini untuk berikutnya Pak Haji Roja, karena ini baru penyusunan melengkapi kepengurusan. Jadi job description saat ini belum bisa kami sampaikan dan akan kami godok di kepengurusan harian selanjutnya untuk kami sampaikan di masing-masing seksi. Mengatakan matur suwun. Ini kan penambahan masukan-masukan yang kemarin juga ada masukan. Jadi yang kaitannya pengajian atau ngaji di masjid itu sudah bagus mas saya. Karena memang semakin banyak orang ngaji kan semakin bagus. Waktunya yang monggo diatur memang kalau bagaimana agar jamaah segera ngaji waktunya sesuai waktu. Kalau asal kayaknya banyak kesibukan, kecuali ibu-ibu. Ibu saja beberapa orang paling 2 bulan. Kalau asal kayaknya nggak perlu. Tapi kalau malah saya punya gambaran, bisa kan waktunya sangat longgar. Setelah Isya paling setengah jam itu sudah. Kalau Maghrib banyak orang juga dia punya kegiatan ibadah di rumah seperti pendidikan, jadi mungkin ya kendala itu mungkin salah satunya. Saya menyusul kalau bisa itu karena sudah sangat santai ibadah, ada waktu longgar untuk haji. Apa ya? Untuk yang lainnya ini saya masukkan kembali, saya ingin menegaskan juga terkait dengan tempat wudhu utara ini yang sebelah barat kan sudah jangan jarang dipakai. Jadi bagaimana kalau di rehab itu jadikan satu saja, dan kalau madrasah ya sebenarnya tidak membutuhkan, terlalu membutuhkan karena anak kalau wudhu juga di tempat utama. Jadi banyak anggulnya di situ, malah hanya untuk sedikit orang menggunakan. Jadi mohon ada rencana untuk melihat tempat wudhu utara. Terima kasih. Terima kasih Pak Reza. Menyusul karena sesuai dengan agenda rapat kita, jam 9 sesuai dengan agenda kita melengkapi kepengurusan.
untuk yang disampaikan Pak Haji Rojak nanti kita bahas di program kerja biar ini sesuai dengan undangan kita adalah melengkapi kepengurusan sesuai dengan agenda undangan di rapat kepengurusan ini. Maka di orang berlarut-larut, soalnya keluar berlarut-larut nanti jenengan undang-undangnya, maka megah, ngomongin, soalnya itu cukup gitu ya. Nanti diteruskan setelah ini ada rapat kerja urus. Ribon ini dirampungkan sampai jam 10 atau setengah 10? Jam 11? Jam 11 ya? Betul apa-apa ya? Sisa karyanya maksudku ada undang, saya sih undang kenangan sebenarnya sapi atau kebun bacaannya Fatihah tok misalnya saya sih undang maksudku orang repot tak jumain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun atas sukan sebelum aturaken dumateng Allah. Kula nanggapi masalah pengawasan. Masalah pengawasan ini pun saya bantu malih. Amargi kalau bantu sak kata kempalan-kempalan, dados mangke kempalan sanesipun nggih kemangken nggih merasa terganggu sami mawon. Sampun berlaku nggih pun berlaku malah. Jadi cuma pemangke usulan ngoten mawon. Matur suwun makaten. Nggih, menanggapi Pak Rozak bahwa pertama tentang ini berarti kerja pembangunan dapat pembangunan bahwa akan ngajak tenggene masalah kegiatan tentang Imaroh ini dengan ngajak dan pembangunan sedikit saya kasih gambaran Pak Haji Rozak. Kalau panjenengan sedaya seguyup-guyup ya bareng-bareng. Mumpung ini juga ada Bapak Kepala Madrasah MI Wasilatul Taqwa. Kami menanggapi usulan dari beberapa warga kita, jamaah kita menginginkan bahwasanya masjid ini mohon direhab ini bangunanipun dengan adanya masukan-masukan dari masyarakat ingin punya masjid yang tidak hanya kokoh tapi juga yang indah. Maka Pak Rozak, nah dalam berpikir saya, ini gambaran saya, Indonesia ini pikirannya buruk. Kalau masjid kita bangun dengan lokasi yang sedemikian rupa, tentunya kalau kita menginginkan keindahan dari segi keindahan kok belum bisa maksimal. Kalau kokoh masjid ini sudah kokoh, tapi indahnya belum begitu Pak Rozak. Dan saya menginginkan ke depan dalam kerja kita itu menginginkan perluasan lahan Pak Rozak. Yang jelas itu yang kita pikirkan pertama kali masalah pembangunan. Kalau perluasan pembangunan sudah ada lahannya resmi, nah, kita kerja di dalam bidang bangunan. Terus monggolah kita sareng-sareng bagaimana supaya kita itu oleh ibu lahan yang kiranya kepengen gaya menoro iso gaya menoro, kepengen memperluas lagi bisa kita perluas. Dan inilah yang kita pikirkan bersama ke depan. Itu nama masalah pembangunan. Nah masalah nyambung gak itu tempat duduk dan itu sekarang sudah saya tidak pikirkan lagi Pak Rozak. Jadi yang saya pikirkan mensewu. Panjenengan bisakah mengikhlaskan
kelas NI yang berada di utara masjid niki mangke diganti Pak Rosa, direlokasi. Jadi tanah mereka lor masjid kita masukkan ke wakaf masjid dan madrasah kita pikirkan untuk direlokasi, diganti, dipikir masyarakat. Jadi kami betake tanah seluas pinten kita ejoli seluas pinten, bangunannya yang kayak itu kita kembalikan kayak gitu. Itu saya pandangan kula ngoten. Karena timbul bayangan kayak gini ya itu kan masyarakat kita sendiri. Masjid kita seorang nampak apik, gak nampak nganu. Ada loh. Jadi dari sesi keindahannya ada, yang jelas gitu. Dan apa yang menginginkan bareng-bareng ayo, ya Bapak Kepala Madrasah yang mendukung. Yang penting tempat pendidikannya juga mangke ya di tempat yang baik, yang sesuai dengan keinginan madrasah. Paling enggak itu kalau ke belakang 3 lokal ya Pak. Oke Pak Rosa. Kira-kiranya hanya wawasan saja, tidak keputusan tidak, ini hanya wawasan saja. Jadi ya bapak-bapak ini yang di sini itu tak jamin jam 10 mungkin rada sumbut yang mikir gitu. Kalau saya sebagai pengurus dari beliau Bapak Kiai Haji Muslimun, dan itu sudah jadi sekarang ini sudah di bawah yayasan, itu adalah keputusan sangat besar. Jadi bukan saya pribadi, tapi kalau amanah yang dari dulu memang madrasah yang madrasah itu sudah ada wakafnya sendiri, masjidnya sudah masjid, itu wajar kalau melanggar amanah. Jadi beliau Bapak Kiai, kalau kaitannya dengan perluasan memang ya itu aja namanya haji. Jadi kalau masalah keindahan saya rasa bisa dibentuk lebih bagus. Semua yang nanti depan hari tidak kuat, itu secara hukum fikih ada masjid di selatan, itu boleh untuk jamaah. Kalau memang dengan syarat sudah tidak menampung jamaah, itu boleh. Karena secara hukum fikih sekalipun jaraknya tidak jauh, itu karena kebutuhan ya tidak apa-apa. Jadi saya pandang biarlah kalau saya sebagai bagian dari urusan madrasah dengan sudah ada wakafnya sendiri, itu ya pertimbangan saya yang tidak bisa, karena memang itu sudah nanti suatu keputusan yang sangat besar harus dimusyawarahkan, karena tidak mudah ke depannya itu membangun madrasah itu tidak mudah, karena memang pengurus yang sangat berusaha mencari dana dari masyarakat tidak banyak, tidak mungkin semuanya dari masyarakat, dari usaha-usaha pengurus untuk membangun. Jadi sampai sekarang pun mencari bantuan itu tidak mudah. Jadi pikiran untuk memperluas lahan, saya rasa saya pribadi, saya juga bukan sebagai putranya ya, putra beliau asli, tapi amanah beliau dari sesuai yang saya dengar dari putra-putranya ya, seperti ngurusin madrasahmu ya sesuai dengan apa adanya yang dulu sudah diusahakan.
Bahkan Pak Haji Solekan Nggih, kan matur nuwun. ingin Nggih. mencari istilahnya ada tidaknya persetujuan ya ke Pak Hasan itu karena dia sebagai Nggih. Nggih, Pak Haji Rozak, kemarin saya sempat juga nelpon ke Pak Hasan. Itu wacana itu sudah saya sampaikan. Dan beliau menjawab boleh-boleh saja ya. Nanti kita rembuk bareng. Yang penting tanah wakaf madrasah itu kita ganti senilai tanah tersebut. Syukur-syukur lebih ruang ngombo nilainya juga lebih tinggi. Bangunannya juga tidak seperti itu, nanti juga yang lebih bagus lagi. Itu pandangan sementara Mas Hasan, nyata Mbak Haji Rozak. Jadi mau dialihkan kemana, saya juga sedikit banyak memberikan pandangan bahwasannya ntar ini pandangan saya kalau gagal disebut Mas Hasan. Panjenengan punya tinggalan atau warisan tanah di Cenggeles, di Lore Pak Haji Rozak. Gimana kalau dialokasikan di situ? Kalau sudah kepepet, saya tidak bisa nyari tanah yang lain. Sumonggo jawabannya ngoten. Jadi tanahnya Mas Hasan siap dibeli, kasarannya ngoten Mas Hasan, untuk merelokasi madrasah. Jadi mengatakan saya kasih gambaran ke arah itu masalah pembangunan masjid. Tapi kalau kita tidak berani melangkah, monggo ngeten-ngeten kemawon, kula namung mensupport, memotivasi panjenengan beliau. Dan ini keberhasilan kerja kepengurusan jika wonten mudah-mudah panjenengan sedaya kula namung ngiriaken mekaten masalah pembangunan. Terus masalah tentang peribadatan sampun clear ya. Terus masalah gambaran ke depan secara umum tadi kalau kita mikirkan masjid kita bangun sesuai harapan kita, tidak hanya kokohnya saja tapi juga ketok hati untuk bahasa masjid itu Mas. Dari segi estetis apa Mas? Aku kok wis lali ya. Dari segi keindahannya. Ini ono kaul-kaul masjid ora perlu dirias, ora perlu dianu. Kalau sih tidak ranahnya di situ. Jadi masalah amanat tadi, amanat itu harus tetap manggone ning kono, tetap eksis proses belajar mengajarnya yai muslimun ingkang pesen amanat menika. Kan monggo lah. Nah, itu kan tafsir-tafsir yang perlu kita tafsiri dengan bijak. Karena saatnya ini masjid butuh ya monggo. Jadi saya pernah tanyakan itu masalah tentang tanah wakaf madrasah. Kalau yang membutuhkan itu masjid boleh saja hukumnya. Ini menurut orang ini gak nyuri kiai loh, sarungnya kiai loh mikir ya. Dan kalau ada kau lagi atau anu yang berbeda monggo disampaikan yang ahlinya Pak Manfaat, Pak Solikin dan yang lainnya. Jadi untuk masjid itu menangan dan istilahnya. Kalau wakafnya madrasah kok masjid butuh boleh saja. Nonton Pak Haji Mas Duri. Makanya saya dicocoke Pak Yai sana. Sedikit ngendikane Yai saya dan terus kalau memang kita menginginkan masjid ini lebih besar, lebih bagus, pertama pulau adalah perluasan lahan beliau. Makanya Pak Ustadz mau kalau kasih gambaran, makanya bisa dikoordinasikan oleh Pak Umar, Pak Hasan dan segalanya. Yang jelas kemarin saya sudah nelpon langsung Pak Hasan. Ayo deh, wonten mulai yang perlu dibicarakan. Daripada mikir yang itu dan Sabar. Ini kalau sabar, tidak usah terlalu panjang. Pantungannya panjenengan ngomong. Oke, sudah saya tidak lanjuti. Kantun panjenengan ndongano. Muga-muga. Oke, sudah saya tidak lanjuti sama Pak Jumain kemarin. Oke.
Cukup Pak Eko mau nganu, Pak Bendara Lama mau tribun kalian Pak Haji Wahid. Oh ada lain waktu ya. Oh ada. Oh ada sudah diberikan. Ya monggo Pak Haji Wahid untuk menerima penyerahan uang saldo 250 sekian dari Bendara Lama. Monggo. Oh, didokumentasikan. Monggo. Depan sebentar. Diskusi saya nomor ini. Nah itu lagi langsung awal dilimpahkan ke Pak Haji Wahid, kita saksikan bersama bahwasanya bendera yang lama sudah. Oh ada ya, monggo lah. Cara simbolis monggo Pak Haji Wahid salaman kalau bendera lama Pak Haji Wahid. Diserahkan gelondongan karena ora usah di wah. Potongan akhir apa? Salaman saja Pak. Sesuai tulisan di papan tulis Pak Haji Wahid. Salaman di saking kula mekaten boten lewatan kekhilafan kekirangan nggih nyuwun pangapunten matur nuwun sanget panjenengan sampun bersedia membantu kula dalam rangka memakmurkan masjid Baitul Muqaddas leres menika. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, pikantuk piwales ingkang melimpah-limpah rezekine kathah nggih. Samudayane selamat dunia lan akhirat. Mekaten mangke tunggu mawon napa menika kerja rapat kerja selanjutnya. Mangke kita undang sareng-sareng menapa ingkang perlu kita harian maupun bulanan maupun tahunan, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang kita susun bersama. Kita lakukan sesuai jadwal kepentingan yang ada. Mekaten kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih kelimatan masalah napa menika muadzin Bapak-bapak. Keraton Kang Mahfud masih bersedia. Ya menika tetap Kang Mahfud masalah adzan 5 waktu. Tambah Kang Mahfud. Oh nggih. Ada Kang Mahfud nggih? Maturun, ini masalah Kang Mahfud ada keterlambatan, ada izin dan segalanya ikhlas. Nanti siapa yang dulu di masjid untuk ngadani, ya, jika manusia niku tidak sehat terus kubur terus, tepat waktu terus, ya boten. Mungkin ada sesuatu hal, perintangan dan segalanya, mohon dimaklumi Kang Mahfud menika, ya. Terus nanti Kang Mahfud ada keterlambatan, biasanya tambah kiri, monggo lah ada. Kalau kita kan Pak Haji Mas Kuri ya, pun betul tandaan sampai ditutup mawon ini, ya, ya. Saya ingatlah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matur sangat atas terlaksana rapat melengkapi kepengurusan pada malam hari ini. Mungkin kita sedaya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Asal sanjungan yang menika penutup dan doa
yang akan dimohon sampaikan kepada Bapak Kiai Solihin. Namun sebelum kita mulai dari saya pribadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Solihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran wa mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yafi'u wa yuhsinuka ya rabbana al-karam dan bil jalali wa al-ikram. Assalatu wassalamu ala rasulillah alaihi wa ala alihi wa sallam. Aqsira sayyidina Allahumma ij'alna a'malana khalisatan lil karim. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayah samsi wa badana bi اللهم نزل لنا قرنا مرحاتنا كل وقت السلامة فنجد خيرا. اللهم يا الله يا يسر قول يسر يسر لنا قول يسر يسر معك يسر يسر مقصدنا مسلمين والسلام في الدين الحرام. ربنا لا تجعل قلوبنا بارده وقلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الفاتحة. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad